Hai semuanya, selamat datang kembali. Jika kalian baru di channel ini, kenalin nama aku Nadia Ayu. Dan sebelum lanjut ngebahas materi, tolong klik subscribe dulu ya, biar Nadia makin semangat buat bikin videonya. Silahkan juga meninggalkan pesan atau saran apapun di kolom komentar. Chasely Corinne Chris lahir pada 29 April 1991 di Jackson, Michigan, Amerika Serikat. Ayahnya, Rodney Chris, seorang keturunan Polandia Amerika, sedangkan ibunya, April Simpkins, wanita berdarah Afrika Amerika. Chasely mempunyai 4 saudara laki-laki yaitu Asa, Chandler, Jed, dan Brooklyn, serta mempunyai 1 saudara perempuan, Paige. April sang ibu diketahui pernah menjadi Mrs. Carolina Utara saat Chasely masih kecil. Keluarga tersebut sempat pindah ke Charlotte, Carolina Utara, lalu pindah lagi ke Rock Hill, Carolina Selatan, di mana Chasely bersekolah di SMA Northwestern. Namun sekali lagi, keluarga tersebut harus pindah, kali ini ke Fort Mill, Carolina Selatan. Chasely otomatis harus pindah sekolah lagi ke SMA Fort Mill dan lulus tahun 2009. Setelah lulus dari SMA, Chasely tinggal di Columbia, Carolina Selatan, kemudian lanjut buat kuliah di Darla-Moore School of Business dengan jurusan Marketing dan Human Resource Management pada tahun 2013, dan lulus dengan predikat cum laude. Pendidikannya nggak berhenti sampai di situ aja. Dia lanjut ambil sekolah hukum di Wake Forest University School of Law di Winston-Salem, Carolina Utara, lulus dengan 2 gelar yaitu Juris Doctor atau JD dan Master of Business Administration atau MBA pada tahun 2017. Setelah mendapatkan gelarnya, Chasely mulai bekerja sebagai advokat atau pengacara di lembaga hukum Poynter-Spruill LLP yang berlokasi di Carolina Utara. Sebagai pengacara, dia juga bekerja secara pro bono. Istilah ini berarti sang advokat akan memberikan pelayanan hukum bagi mereka yang membutuhkan secara cuma-cuma atau tidak dipungut biaya. Orang yang membutuhkan di sini adalah masyarakat kurang mampu, organisasi non-profit, dan komunitas warga yang membutuhkan konsultasi hukum. Chasely memulai karirnya sebagai model kecantikan saat remaja atau pageant dan pernah memenangkan Miss Freshman ketika bersekolah di SMA Northwestern Rock Hill, Carolina Selatan. Dan juga menjadi Miss Fort Mill saat dirinya pindah ke SMA Fort Mill. Emang unggulan ya Chasely ini. Setelah beberapa tahun berselang, pada tahun 2016, Chasely mengikuti kompetisi Miss North Carolina USA 2017, di mana dia mendapat peringkat runner-up keempat. Dia kemudian mencoba lagi tahun depannya, dan menempati 10 besar, sebelum akhirnya mencoba lagi untuk yang ketiga kalinya, dalam Miss North Carolina 2019, di mana akhirnya dia memenangkan kompetisi tersebut. Kuncinya tuh bener-bener jangan patah semangat, kalaupun gagal ya udah dicoba lagi. Dan bener, usahanya nggak sia-sia. Karena posisinya sebagai Miss North Carolina USA 2019, di tahun tersebut dia juga mewakili Carolina Utara di ajang Miss USA 2019 yang diadakan di Resort Grand Sierra di Reno, Nevada, dan berhasil mendapatkan gelar sebagai Miss USA tahun 2019. Pada usia 28 tahun, Chasely menjadi wanita tertua yang mendapat gelar sebagai Miss USA, mengalahkan rekor sebelumnya milik Nana Meriwether yang menyandang gelar Miss USA ketika usianya 27 tahun. Sebagai Miss USA, Chasely memutuskan untuk berhenti sementara dari karir advokatnya selama 1 tahun buat melakukan tugas-tugasnya sebagai Miss USA. Di tanggal 8 Desember pada tahun yang sama, dia juga mewakili Amerika Serikat pada acara Miss Universe 2019 dan menduduki peringkat 10 besar. Berkat karirnya yang gemilang khususnya di hadapan publik Amerika, pada Oktober 2019 Chasely menjadi koresponden New York untuk sebuah acara TV Amerika Extra. Kemudian di tahun 2020 dan 2021, Chasely masuk nominasi untuk Outstanding Entertainment News Program pada Daytime Emmy Awards. Sayangnya, pada 30 Januari 2022, kurang lebih 1 minggu sejak video ini dibuat, Chasely Chris ditemukan meninggal dunia setelah melompat dari tempat tinggalnya The Orion
sebuah apartemen 60 lantai di Midtown Manhattan pada pukul 7:15 pagi hari. Setelah dilakukan otopsi pada jenazahnya, kepala petugas medis dari kota New York menyatakan bahwa Cheslie Kryst meninggal karena bunuh diri. Jika dilihat dari perjalanan hidupnya, kita tahu bahwa Cheslie adalah seorang wanita cantik dan cerdas yang mempunyai prestasi dan karir gemilang di dunia hukum hingga menjadi Miss USA. Namun siapa sangka, wanita yang saat ini harusnya berumur 30 tahun tersebut tengah menderita high functioning depression seperti yang diungkapkan oleh ibunya, April Simpkins, pada media. Pengertian high functioning depression sendiri, meskipun bukan merupakan diagnosis medis resmi, mendeskripsikan bahwa sang penderita depresi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara normal dan tampak bahagia. Jadi tidak seperti orang dengan depresi pada umumnya, yaitu mengutip dari laman web Alo Dokter, sang penderita biasanya mempunyai dua ciri-ciri gejala, baik psikologis maupun fisik. Untuk ciri-ciri psikologinya meliputi mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, tidak stabil secara emosional, dan merasa putus asa atau frustasi. Sedangkan ciri-ciri fisiknya yaitu, sang penderita akan selalu merasa lelah dan tak bertenaga, mengalami pusing dan rasa nyeri tanpa penyebab yang jelas, dan menurunnya selera makan. Sedangkan Cheslie nggak seperti itu. Dia masih melakukan aktivitas yang terlihat sangat normal, seperti yang digambarkan di media sosialnya. Sementara sang ayah yang merupakan mantan bineragawan mengungkapkan sang putri adalah wanita yang baik, gak neko-neko, juga tidak pernah terlibat kasus negatif. Dia kemudian berspekulasi putrinya depresi akibat keluarganya, lebih tepatnya hubungan kedua orang tuanya tidak harmonis. Dan masalah ini mungkin menjadi beban tersendiri untuk Cheslie. Menurut bapaknya seperti itu. Cheslie Kryst mempunyai pengikut yang sangat banyak di media sosial, dengan lebih dari 634.000 pengikut di Instagram dan lebih dari 597.000 pengikut di TikTok. Di Instagram, dia sering menunjukkan foto selfie dan kegiatan-kegiatan glamournya. Sementara kalau di TikTok, Cheslie suka memosting tips kecantikan dan video-video behind the scenes tentang kegiatannya. Sebagai catatan, Cheslie ini pernah membahas hal yang bersinggungan dengan kesehatan mental. Seperti pada sebuah video TikTok yang diunggahnya, di mana dia membicarakan tentang cyber trolls atau cyberbullying yang pernah dialaminya dan teman-teman seprofesinya, serta membagikan tips untuk penonton bagaimana cara menghadapi bullying. Dr. Rebecca Samuel, seorang psikolog New York, mengungkapkan pada Insider bahwa adalah umum bagi orang-orang untuk memperlihatkan versi diri mereka yang bagus, positif, dan menghindari menampilkan pergumulan kesehatan mental mereka secara online. Jadi intinya, apa yang kita lihat di media sosial itu hanyalah gambaran kecil dari kehidupan seseorang. Kita nggak tahu walaupun misal di sosmed mereka terlihat baik-baik saja, terlihat bahagia, tapi ternyata di sisi lain mereka tengah menghadapi masalah yang berat. So be kind always sama semua orang, termasuk juga di media sosial. Satu hal yang cukup mencuri perhatian adalah postingan terakhir Cheslie di Instagram. Dia mengunggah foto dengan caption, "May this day bring you rest and peace." Tak disangka, itu merupakan kata-kata terakhir yang ditampilkan di media sosialnya. Jadi itu tadi gambaran perjalanan hidup dan bagaimana Cheslie Kryst bisa meninggal dunia. Seperti yang diungkapkan oleh psikolog Rati Ibrahim dikutip dari medco.id, menyebut bahwa depresi bisa dialami oleh siapa saja, tak memandang jenis kelamin ataupun usia. Dan yang perlu dipahami, gangguan depresi merupakan silent killer. Banyak kasus kematian berupa yang dilatar belakangi oleh depresi. Dilansir dari kompas.com, seperti yang dituturkan dokter spesialis kejiwaan Dr. Teddy Hidayat, angka penderita depresi di Indonesia terbilang tinggi, dengan 10.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat. Sementara untuk skala global, setiap tahunnya 800.000 orang harus meregang nyawa akibat, atau setiap 40 detik terdapat satu orang meninggal dunia akibat. Dr. Teddy menjelaskan, 80 hingga 90% penyebab berhubungan dengan gangguan mental emosional, terutama depresi.
Jadi pelajaran yang bisa diambil mungkin agar kita lebih aware kepada diri sendiri atau orang lain, khususnya orang-orang terdekat. Ketika ngerasain ciri-ciri yang tadi aku sebutin, ataupun jika tahu kerabat kalian ini bersikap gak seperti biasanya, mungkin terlihat sedih, murung, atau seperti gak ada motivasi, silakan untuk mendatangi tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater terdekat. Anyway, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe ya. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa.